dua, tiga. Bisa dijelaskan terkait sejarah awalnya. Apa tadi lupa sih? Duren Wonosalam. Sejarah awalnya duren di Wonosalam. Duren lagi. Pertanyaan ini. Pertanyaannya gimana? Bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan, Mas Dion. Mas Dion, bisa dijelaskan sejarah adanya duren di Wonosalam, kemudian hingga menjadi kenduri Wonosalam yang sangat booming saat ini. Ya, terima kasih Bu Mita atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya ingin menjelaskan ya terkait kenapa sih ada kenduri-durian atau biasa disebut dengan kenduren Wonosalam. Awalnya karena di Wonosalam itu ada durian. Ya, durian itu enak ya dan melimpah sehingga dari petani-petani ya muncul gagasan yang diungkapkan dalam wadah kelompok ya, dalam kelompok tani maupun kelompok tani hutan dan lain sebagainya, sehingga dari sekian kelompok itu punya gagasan yang sama dan disatukan dalam sebuah forum ya, dan pada saat itu difasilitasi oleh Balai Penyuluh Pertanian dan kecamatan, sehingga muncullah adanya itu tumpeng durian. Ya, awal itu tumpeng durian. Dari situ petani se-Wonosalam akhirnya membuat tumpeng itu dan ditaruh di lapangan Wonosalam secara swadaya. Jadi petani-petani itu komunitas itu dengan sukarela itu mensedekahkan beberapa biji ya durian untuk disatukan dalam sebuah tumpeng itu, sehingga dari situlah adanya tumpeng durian dan berjalannya waktu juga muncul nama, yaitu namanya sendiri Durian Wonosalam, dan itu sudah berjalan awal itu dari tahun 2014 kalau nggak salah. Pokoknya antaranya kalau nggak bulan tahun 2014 atau 2015 awal itu dan di situ, sehingga berjalan setiap musim panen raya setiap tahunnya, dan sampai hari ini ya begitu booming untuk istilah nama kenduri durian Wonosalam. Untuk jenis duriannya itu ada ciri khas khusus kah untuk wilayah Wonosalam? Ya, untuk jenis ya atau varietas ya, varietas durian di Wonosalam itu ada beberapa ya, ada beberapa varietas yang ada di Wonosalam, dan beberapa varietas unggul yang ada di Wonosalam kami sudah menjaringnya melalui kegiatan kontes durian Wonosalam yang dilaksanakan setiap musim panen raya durian setiap 1 tahun sekali. Itu biasanya di antara bulan 2 atau bulan Februari atau bulan Maret dilaksanakan, dan biasanya bersamaan dengan event durian itu, sehingga di situ muncul nama durian lokal yang unggul seperti ada durian Bido, ada durian mana lagi, durian merico, Jack Prince, elang, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu hasil nama yang tercetus dari sebuah kontes yang akhirnya nama itu menjadi nama varietas durian lokal Wonosalam unggul, menjadi durian yang grade A. Peran kelompok tani hutan setelah adanya kegiatan kenduri Wonosalam, kan pada saat panen melimpah itu mereka mendapatkan pendapatan bertambah atau bagaimana? Mohon maaf, saat ini kalau dulu awalnya kendurian-kendurian itu tadi kan dengan Pak Dion sampaikan bahwasanya itu swadaya dari masyarakat. Terus untuk saat ini kan kalau ada 2023 duren, nah itu dari mana saja? Hasil petani
Ya, terkait masalah tentang terseraganya kenduri durian dan dampak atau manfaat ataupun tata cara pelaksanaan durian itu, ya, kalau dari dampaknya ya untuk di kelompok tani hutan ya yang ada di Wonosalam tentunya banyak nilai positifnya ya, terutama di nilai ekonomi tentang pertanian durian. Keduanya juga dengan adanya kenduri juga ada dampak-dampak positif selain peningkatan ekonomi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusianya di petani durian. Karena apa? Karena dari adanya kendaraan itu sebagai indikator ya untuk masyarakat di luar sana, untuk pakar-pakar durian sana di luar sana, dengan adanya kendaraan itu di Wonosalam mereka tuh tahu, oh ternyata di Wonosalam ada durian dan duriannya itu banyak dan enak, sehingga mereka mau sudi datang ke Wonosalam. Dia akan berbagi ilmunya untuk petani-petani melalui wadah kelompok atau komunitas itu, sehingga itu juga ada manfaat peningkatan kapasitas sumber daya manusianya juga di situ. Jadi mereka mau sudi memberikan ilmunya untuk bagaimana budidaya durian yang lebih baik. Kemudian untuk kebijakan tadi ya, kebijakan tentang pelaksanaan itu awal memang berjalan secara swadaya dari petani-petani yang ada di Wonosalam. Dari situ juga merupakan sebagai indikator ya, untuk pemerintah daerah. Kiranya dengan adanya ini kok berjalan swadaya, maka dari itu dilirik oleh pemerintah kabupaten sehingga kami sebagai petani dapat asupan anggaran untuk melaksanakan kendurian itu supaya lebih meriah dan lebih megah. Dan alhamdulillah di setiap tahunnya kami sebagai petani itu dan juga panitia itu disediakan durian yang ditebang itu berjumlah sesuai dengan tahunnya. Kalau misal tahun 2017 berarti durian itu ada 2017, dan sampai pada tahun ini itu tahun 2023 duriannya berjumlah 2023. Dan untuk tahun ini tumpengnya ya, tumpeng durian itu setiap durian itu ada stiker atau barcode yang bahwa itu menandakan bahwa itu durian asli Wonosalam, durian lokal asli Wonosalam yang telah melalui proses-proses penyortiran dari petani, diambil sesuai spesifikasi yang telah ditentukan oleh panitia. Sehingga apa? Nanti saat durian itu akan dibagikan ya untuk pengunjung, itu mereka akan menikmati durian itu adalah durian Wonosalam. Tadi Mas Dion menyebutkan kontes durian. Nah, ini cukup menarik. Kontes durian itu kriterianya apa? Kemudian yang mengikuti itu hanya warga Wonosalam saja atau dari wilayah lain bisa mengikuti kegiatan tersebut? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk saya. Setelah sekian musim kami laksanakan kontes durian di Wonosalam, itu merupakan durian lokal Wonosalam. Jadi untuk pesertanya semua varietas? Ya, bukan lokal. Lokal ya, lokal. Yang belum memiliki sertifikasi nama, belum memiliki sertifikat nama, yang tumbuh secara seedling di Wonosalam dari biji, dia besar dan dia mau berbuah, buahnya enak, mereka akan diikutkan di kontes itu. Itu untuk menjaring, tadi sudah saya sampaikan, dan untuk menjaring ya, mencari mana durian yang paling enak lokal Wonosalam, dan itu akan menjadi durian grade A lokal Wonosalam. Itu sejauh ini kami yang kami laksanakan sebagai panitia kontes durian Wonosalam itu adalah durian lokal Wonosalam yang pohonnya adalah berada di wilayah Wonosalam. Itu untuk durian di luar Wonosalam sampai sejauh ini kami belum melaksanakannya. Itu sudah masuk dalam agenda di
kedepannya, karena mengingat anggaran yang mungkin harus lebih, karena kita harus menjaring dari beberapa daerah untuk diturunkan dalam konteks bidang masalah. Tadi saya sempat lihat di kecamatan itu ada beberapa tumpeng kecil. Itu tumpengnya dari siapa atau dari masyarakat atau bagaimana? Ya, tumpeng durian. Selain ada tumpeng besar yang isinya durian semua dan berjumlah sesuai dengan tahun, ya, itu Wonosalam di setiap desanya pun akan ikut partisipasi kontribusi berupa tumpeng dari desa itu sesuai dengan jumlah desa. Kalau di Wonosalam kebetulan kan ada 9 desa, maka selain ada tumpeng besar satu, di kelilingi ada 9 tumpeng dari 9 desa di Wonosalam. Itu bentuk dari kontribusi desa mempersembahkan dalam kegiatan kenduren, ikut memeriahkan kegiatan kenduren, dan itu berjalan setiap tahun juga. Oke. Jadi yang terakhir, sebagai pendamping desa, peran dana desa di Wonosalam atau di event kenduri durian Wonosalam. Ini sangat berhubungan sekali dengan kita ya, dengan apa yang kita lakukan sebagai pendamping yang ada di Kabupaten Jombang. Ya. Alhamdulillah untuk peran dari pendamping ya ataupun peran dari kebijakan pemerintah desa, kami bersama pemerintah desa mengawalnya, sehingga alhamdulillah untuk di tahun 2023 ini ya, desa dengan adanya anggaran DD, dana desa itu sudi untuk menganggarkan ikut kontribusi dalam kegiatan kenduren itu yang diapresiasikan berupa tumpeng yang tadi itu, tumpeng yang lebih kecil dari tumpeng besar, itu merupakan berkat dari pengawalan kami sebagai pendamping sesuai dengan aturan yang ada menggunakan dana desa, sehingga bisa untuk ikut kontribusi mengikuti memeriahkan kendurian durian yang ada di Wonosalam di tahun 2003 ini. Oke, terima kasih Mas Dion. Itu tadi teman-teman suara desa, capaian atau yang disampaikan Mas Dion terkait kendurian durian. Nah, harapan masyarakat desa, masyarakat Wonosalam, khususnya jenengan tentang terkait kenduri durian ini apa? Ya. Ada dua sisi harapan dari pribadi saya sebagai warga masyarakat Wonosalam, saya sebagai warga yang tergabung dalam komunitas maupun kelompok, termasuk kelompok durian, komunitas durian juga. Saya juga berperan sebagai TPP, juga sebagai pendamping. Jadi dari 3 cakupan tersebut, harapan-harapan itu tertuang, yaitu bahwa kiranya ada nilai kesejahteraan yang lebih dengan adanya kontes adanya kenduri durian di Wonosalam. Pencapaian itu baik berupa peningkatan ekonomi, mungkin dengan adanya kendurian itu petani bisa menjual duriannya saat di kegiatan event tersebut, kemudian ya pada saat event kendurian tersebut, keduanya istilahnya itu ngeblank saya. Pariwisata. Ya. Yang keduanya itu merupakan adalah sebuah kegiatan yang bisa menarik situ. Yang keduanya yaitu bisa menarik
Yang kedua itu yaitu bisa untuk menarik wisatawan, ya, sehingga mereka akan datang ke Wonosalam, akan mengicipi di Wonosalam, akan membeli ke petani-petani, dan mereka akan puas dengan rasa durian di Wonosalam. Yang ketiganya yaitu semoga saja desa yang istilahnya dulu mungkin yang ketiganya yaitu desa mungkin pada sebelum adanya anggaran DD itu mereka harus melakukan banyak sekali tindakan-tindakan, entah itu berupa iuran atau bagaimana, tapi dengan adanya dana tersebut pemerintah desa sudah tinggal menganggarkan saja untuk kegiatan tersebut, sehingga akan lebih terfasilitasi. Betul. Desa akan lebih terfasilitasi tanpa harus memberi beban kepada masyarakat maupun pemerintah desanya itu. Kedepannya lagi mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan lebih ditingkatkan, karena ini sangat dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh aspek, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa maupun warga masyarakat, petani durian yang ada di Wonosalam, dan seluruh warga masyarakat yang ada di Wonosalam atau sekitarnya.